Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bapak dan Ibu Guru, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu dengan Selamat Bapak siang. dan Ibu Guru pada acara webinar Gesit pada hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya untuk bersama memahami lebih dalam mengenai asesmen kurikulum merdeka jenjang SD MI. Perkenalkan, saya Arina yang akan membantu acara pada hari ini kurang lebih 2 jam ke depan. Dan pada acara webinar Gesit ini, pastinya akan ada hadiah menarik bagi Bapak dan Ibu yang akan memberikan pertanyaan terbaiknya. Jadi, selama sesi webinar ini berlangsung, diperbolehkan bagi Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan pada sesi tanya jawab setelah presentasi dari narasumber selesai. Kami berharap webinar ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bagi Bapak atau Ibu, tetapi menjadi wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Dengan demikian, bersama kita dapat meningkatkan pemahaman, memperluas jaringan profesional, dan memfasilitasi pembelajaran yang berkelanjutan tanpa batasan geografis. Seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka mulai diterapkan pada tahun 2024-2025 di semua jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Salah satu perbedaan dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 adalah hal penilaian. Kurikulum Merdeka memperkenalkan standar penilaian pendidikan yang menekankan pada penilaian non-akademik. Sementara kurikulum 2013 lebih fokus pada penilaian akademik yang terstruktur. Dengan adanya perbedaan ini, webinar hari ini bertujuan untuk memberikan inspirasi dan wawasan tentang penerapan asesmen dalam kurikulum Merdeka, khususnya jenjang SD MI. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan Bapak atau Ibu ide dan pengalaman terbaik dalam proses belajar peserta didik, serta mempermudah implementasi kurikulum dalam praktik sehari-hari. Sebelum kita masuk ke acara utama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang guru dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan humas di salah satu sekolah yang terletak di Kota Bandung. Beliau merupakan seorang profesional yang aktif dan memiliki berbagai pengalaman berorganisasi yang luar biasa. Tak hanya berprestasi di dalam dunia pendidikan dan organisasi, beliau juga aktif menulis dan berbagi pengetahuan melalui buku-buku yang telah diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Di antaranya, tematik 6, Selamatkan Makhluk Hidup tahun 2014, kemudian Master Tryout Super Lengkap US SDMI tahun 2016, IPAS 6 untuk SDMI tahun 2024, dan masih banyak lagi. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita sambut Ibu Mulyanti. Terima kasih Bu Arina, Mbak Rina. Selamat siang Ibu, apa Ya, Mbak Rina. kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Alhamdulillah. Mbak Rina? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Mulyanti untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bapak dan Ibu Guru, selamat mengikuti acara webinar hari ini. Terima kasih Mbak Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya, teman-teman sejawat, teman-teman seperjuangan di sekolah yang memang super. Kita melaksanakan kurikulum Merdeka ya, Masya Allah bisa kita laksanakan bersama, walaupun dengan banyak perubahan, banyak uh, inovasi yang harus dibuat oleh guru. Baik, Bapak Ibu semua, saya izin share screen ya. Sudah terlihat, Mbak?
Oke, teman-teman semua, saya mengajak bersama teman-teman yang satu perjuangan bersama guru-guru Indonesia belajar bersama tentang asesmen kurikulum merdeka dengan SDMI. Pada hari ini kita akan banyak membahas tentang apa itu asesmen, memahami prinsip, jenis, fungsi, tujuan, dan asesmen tersebut. Dari situ. Yang ketiga kita akan belajar tentang mampu menyusun asesmen. Mudah-mudahan kita bersama bisa membuat asesmen sesuai dengan potensi siswanya masing-masing. Seperti tadi Bu Arini jelaskan bahwa kurikulum yang sudah kita laksanakan itu di tahun 2004-2025 ini adalah kurikulum nasional, sudah kurikulum merdeka. Karena mungkin tahun lalu terakhir kita ber-K13, kelas 3 dan kelas 6 ya, Bapak Ibu semua masih menggunakan K13 dan untuk saat ini di tahun ajaran baru semua level, semua tingkatan sudah menggunakan kurikulum nasional yaitu kurikulum merdeka. Walaupun ada di beberapa tempat masih menggunakan kurikulum 2013 itu hanya kurikulum peralihan untuk uh, menyelaraskan atau peralihan ke kurikulum merdeka masih diberi waktu sampai 2007 untuk menyamakan persepsi di kurikulum merdeka ini. Baik, Bapak Ibu, sedikit sharing tentang assessment. Assessment adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Saya ulang, bahwa asesmen adalah inti dari asesmen adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta. Oleh karena itu sangat berbeda sekali dengan asesmen yang dulu kita di kurikulum KTSP ataupun kurikulum K13. Mungkin kalau dulu masih penilaian ya namanya, bukan asesmen. Ini perbedaan antara penilaian dan asesmen. Penilaian adalah kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Itu penilaian. Sedangkan di kurikulum K13, di kurikulum Merdeka ini berpaku kepada asesmen, yaitu proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi sangat signifikan ya perbedaannya. Karena yang diterapkan di asesmen adalah bagaimana umpan balik pada saat pembelajaran menjadikan sebuah perkembangan dan pencapaian hasil peserta didik. Basic yang saya ambil data-data ini berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 tentang standar penilaian. Dan untuk informasi selanjutnya yaitu diintegrasikan dengan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024 ini tentang panduan pembelajaran dan asesmen. Ini ada beberapa perubahan yang mungkin Bapak dan Ibu guru sudah memiliki dokumen tentang panduan pembelajaran dan asesmen yang terbaru atau revisi. Yang pertama saya akan membahas tentang 5 prinsip asesmen. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ini saya bold yang bagian terpentingnya. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran.
kelima prinsip asesmen ini, Bapak Ibu, kita breakdown ke dalam tiga jenis instrumen. Nah, tiga jenis instrumen asesmen ini menggambarkan bagaimana tadi prinsip asesmen dalam pembelajaran. Ada asesmen sebagai proses pembelajaran, yaitu asesmen as learning. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran, yaitu asesmen for learning. Dan ketiga, yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran, yaitu asesmen of learning. Jika Bapak dan Ibu perhatikan ini panduan dari kementerian bahwa ketiga jenis asesmen ini sebetulnya yang paling banyak kita lakukan adalah pada saat assessment as and for learning. Jadi di dalam assessment as learning ini digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran, berfungsi sebagai assessment formatif. Misalnya ini kita untuk mengetahui kemampuan kognitif anak pada awal pembelajaran, apalagi di tahun ajaran baru ya. Nah, ketika proses pembelajaran assessment for learning ini digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai assessment formatif. Ini juga sama, fungsi S and for itu sama sebagai assessment formatif. Bentuk asesmen formatifnya seperti apa? Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ulangan harian. Ulangan harian itu tapi digunakan untuk merefleksi apakah strategi kita sudah tepat, apakah anak sudah menguasai materi yang kita sampaikan, apakah anak sudah paham atau belum. Nah, perbedaan assessment as and for learning ini banyak sekali perbedaannya itu ketika as learning ini banyak aktif kegiatan aktifnya lebih kepada pengalaman belajar dan penilaian diri. Penilaian diri bagi temannya. Kalau dulu di zaman K13, Bapak Ibu mungkin ada penilaian evaluasi diri anak ya. Ketika anak-anak mengerjakan, lalu dia membuat checklistan bahwa saya paham, saya mengerti, itu refleksi. Nah, di kurikulum Merdeka ini sebagai refleksi siswa terhadap proses pembelajaran diberikan as learning karena lebih melibatkan anak-anak dan anak-anak pun bisa menggunakan atau membuat kriteria sendiri karena anak-anak unik ya Bapak Ibu. Jadi boleh merumuskan di dalam satu kelas itu merumuskan kriteria apa sih yang mau kita sepakati bersama ya misalnya ketika materi misalnya rangka tubuh misalnya ya. Nah, ketika mengetahui materi rangka tubuh, kita ingin mengetahui dulu sejauh mana anak-anak paham gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat anak-anak terpacu untuk memberikan pendapatnya, sarannya dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk asesmen for learning itu digunakan pada saat evaluasi pada akhir proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen sumatif. Bapak dan Ibu, ketika kita menggunakan assessment itu terfokus pada tujuan yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau kita pilah, sebetulnya assessment memiliki dua fungsi, yaitu fungsi formatif, yaitu as and for learning, dan juga fungsi sumatif atau of learning. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajaran itu untuk memperbaiki proses pembelajaran dan untuk memperbaiki strategi pembelajaran kita atau mengulang, maka itu fungsinya sebagai formatif. Tapi ketika Bapak Ibu memberikan ulangan harian sebagai alat ukur, itu sebagai fungsinya sebagai sumatif. Bisa saya jelaskan? Nah ini Bapak Ibu, ini jenis dan fungsinya. Formative as for learning. Di sini ada dua ya. Bisa mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Ini fungsinya. Lalu ada umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, umpan balik peserta didik untuk memperbaiki strategi pembelajaran, mendiagnosis daya serap materi, dan memacu perubahan suasana kelas. Dan bentuknya bisa berbagai teknik, yaitu bisa praktik, produk, proyek, portofolio, dan tes tertulis atau tulisan.
Nah, ya hasil yang diharapkan itu bisa produk hasil belajar, jurnal refleksi peserta didik. Mungkin kalau di buku-buku Gramedia itu ada refleksi ya setiap akhir tujuan pembelajaran. Rencana tindak lanjut dan hasil asesmen, catatan hasil observasi, catatan anekdot, lalu nilai berupa angka. Dan ini untuk sumatif, yaitu sumatif semester yaitu merupakan pilihan satuan pendidikan dapat melakukan sumatif pada akhir semester. Jika satuan pendidikan merasa perlu mengkonfirmasi hasil sumatif akhir lingkup materi untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, diperbolehkan. Karena fungsinya adalah alat untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta pada periode tertentu. Yang kedua, mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan, umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran semester atau tahun ajaran, lalu melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik. Nah, bentuknya bisa praktik, produk, proyek portofolio, dan tulis. Hasilnya produk hasil belajar dan yang berupa angka. Bapak Ibu mungkin bisa dilihat tadi dari paparan yang dijelaskan dan teman-teman ikut ya, bahwa formatif dan sumatif itu bisa dilakukan pada saat bersama. Jika Bapak dan Ibu mengadakan ulangan harian untuk mengukur yang tadi ya, alat untuk mengetahui pencapaian. Ulangan pertama pengen mengetahui dulu, memahami atau bisa um, mencapai kriteria yang kita tentukan, maka diberikan ulangan pertama. Ternyata hasilnya itu uh, tidak sesuai misalnya ya, tidak sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Inti dari formatif yang pertama tujuannya adalah untuk mengubah strategi pembelajaran. Oleh karena itu, ulangan pertama itu dimasukkan ke dalam formatif. Ketika Ibu dan Bapak Guru merasa ini adalah sudah cukup atau sudah bisa mewakili kriteria pencapaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, maka ingin mendapatkan nilai atau alat untuk mengukur ulangan tersebut, maka itu fungsinya sebagai sumatif. Jadi sekali lagi, kalau formatif itu fungsinya untuk umpan balik dan untuk merubah atau mengulang materi atau mengubah strategi. Sedangkan jika ulangan harian itu tujuannya untuk Bapak Ibu ambil nilainya atau dapat diambil sebagai nanti nilai raport itu sebagai sumatif. Jadi sumatif itu tidak harus selalu di akhir. Misalnya ketika asas, asat ya atau UTS. Karena untuk asesmen tahun perubahan 2024 itu sekolah dibebaskan, diberikan keterbukaan keleluasaan dalam asesmen. Boleh melakukan UTS, boleh tidak. Boleh mengadakan asas, asesmen akhir semester, boleh melakukan asat ataupun tidak. Tapi yang pasti mencakup formatif dan sumatifnya tercover seperti itu ya. Jadi misalnya di sekolah saya mah tidak akan ada sumatifnya hanya di akhir saja misalnya ya. Atau sumatifnya dalam satu semester itu ada 4 kali sesuai dengan tujuan awal saya misalnya tujuan awal sekolah itu mau mengukur berarti itu sumatif walaupun itu ulangan harian. Jadi tergantung dari tujuan asesmen yang akan Bapak Ibu capai. Lihat dulu tujuan pembelajarannya, lalu kita tentukan asesmennya apakah mau formatif atau sumatif. Setelah itu baru membuat asesmennya. Nah, apa tujuan asesmen? Yaitu memantau perkembangan proses pembelajaran. Yang kedua, mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran. Lalu memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan dan perbaikan berkelanjutan untuk mengontrol kualitas lulusan dan menunjang akuntabilitas lembaga yaitu sebagai sumber. Maaf. Sebagai sumber informasi terkait proses dan hasil belajar kepada pemangku kepentingan. Ini adalah tujuan besar dari asesmen.
Dan tujuan ini mungkin akan terpecah menjadi atau di breakdown menjadi tujuan formatif, tujuan asesmen formatif, dan tujuan asesmen sumatif. Tujuan asesmen formatif yaitu untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi setiap capaian pembelajaran yang ada di setiap mata pelajaran kan ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Misalnya di IPAS itu ada 3 TP, misalnya 3 tujuan pembelajaran. Nah, ini asesmen ini untuk mengevaluasi apakah TP1 tercapai atau tidak dan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatannya, kesulitannya, gitu ya, dan untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Karena tidak semua kemampuan anak itu sama. Ada anak yang memang berkebutuhan khusus, ada anak yang memang cerdas, atau anak yang normal, ataupun anak yang memang slow learner. Bagaimana kita menggunakan asesmen yang sesuai dengan keunikan dan potensi siswa agar hambatan dan kesulitannya itu bisa mereka hadapi. Dan informasi ini sangat diperlukan bagi guru untuk umpan balik bagi peserta didik untuk menyesuaikan bentuk asesmen yang akan kita berikan kepada anak-anak. Lalu asesmen formatif ini dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor. Ya, keputusan kenaikan kelas, kelulusan atau keputusan penting lainnya itu bukan di asesmen formatif. Mungkin kalau zaman dulu di KTSP ataupun di kurikulum K13 gitu ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar remedial ya, remedial teaching, remedial. Mungkin itu lebih kepada ke situ ya. Kalau kita memacu ke lama gitu ya. Jadi asesmen formatif ini ulangan-ulangan ini digunakan untuk memperbaiki tujuan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bukan untuk apa? Kalau untuk apa sih? Nah, asesmen formatif itu dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Kalau apa namanya, saya di kelas biasanya ketika tujuan pembelajaran hari ini misalnya satu tujuan pembelajaran saya jelaskan kepada anak-anak, misalnya matematika tentang bangun ruang atau bangun datar. Saya jelaskan di tujuan pembelajarannya, lalu anak-anak diberikan apa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menggugah anak-anak untuk aktif di kelas. Lalu setelah pembelajaran selesai, biasanya saya di akhir itu memberikan tes tertulis. Tes tertulis. Mau tes lisan, itu tergantung dari materi yang disajikan, tujuan pembelajaran yang disajikan. Nah, itu formatif yang diberikannya seperti ulangan harian, tapi kita hanya bukan ulangan harian yang kita berapa soal gitu ya, tapi soal-soal yang memicu anak untuk pemahamannya. Jadi di akhir pembelajaran itu selalu memberikan 5 soal misalnya ya untuk melihat apakah anak sudah paham atau tidak. Dan itu ketika anak sudah paham, misalnya saya tujuan itu untuk eh, apa namanya memberikan 5 soal itu untuk mengevaluasi apakah tujuan pelajaran saya tercapai kepada anak-anak atau tidak. Kalau misalnya tidak ada hasil itu berarti saya ulang lagi besok. Nah, ulang lagi besok atau kayaknya ini anak-anak ini kalau pakai strateginya begini nggak bisa nih, saya ganti. Nah, itu di asesmen formatif. Nah, dilakukannya itu asesmen formatif itu bisa per 1 TP, bisa 2 TP misalnya ya, sesuai dengan tujuan Bapak dan Ibu guru ya. Oh, ini kayaknya masih nyambung nih di 2 TP, nanti aja lah nanti kita ceknya. Nah, tapi ketika sudah dipastikan untuk misalnya minggu ketiga kita untuk mengukur, itu sudah bukan formatif lagi, tapi menjadi sumatif. Nah, ini contoh pelaksanaan asesmen formatif. Memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan juga mungkin di buku-buku Gramedia atau buku-buku yang memang berstandar kurikulum mereka ada pertanyaan juga selalu melaksanakan persepsi itu dengan
berbagai pertanyaan sebelumnya, materi sebelumnya, dan juga pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk anak dipelajari saat ini gitu ya. Lalu mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta peserta didik untuk menuliskan hal tentang konsep yang baru mereka pelajari. Ya, ini yang seperti tadi saya jelaskan ya. Setiap akhir mau bentuknya refleksi, mau bentuknya soal, mau bentuknya lisan, tanya jawab, itu tergantung Bapak Ibu guru tekniknya sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan TP-nya. Lalu kegiatan percobaan dilakukan dengan diskusi terkait proses dan hasil percobaan. Kemudian pendidik memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didik. Ini pada saat misalnya kita KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya ada tekniknya diskusi. Bapak dan Ibu bisa melihat proses ini sebagai asesmen formatif apakah dengan begini efektif atau tidak, gitu ya. Lalu memberikan pertanyaan tertulis, kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik memberikan kunci jawabannya sebagai acuan penilaian diri. Jadi kita kasih 5 pertanyaan ya, misalnya 5 pertanyaan, saya biasanya suka simpan aja kunci jawaban di PowerPoint atau di layar, anak menilai sendiri. Oh saya belum, karena itu tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran dan evaluasi diri anak. Jadi anak menilai sendiri, oh ini saya salah, ini gitu ya. Tapi itu untuk bukan penilaian kepada raport, tapi penilaian diri sendiri. Ketika anak dia belajar untuk bertanggung jawab, belajar mandiri, memeriksa apa yang dia kerjakan, itu sebagai salah satu bentuk perbaikan proses belajar. Lalu ada yang tadi penilaian diri, penilaian antar teman, pemberian umpan balik antar teman, dan refleksi. Sebagai contohnya, peserta didik diminta untuk menjelaskan secara lisan atau tulisan, misalnya kalau saya bikin scrapbook, bikin mind map gitu ya, untuk yang tadi sudah dipelajari seperti apa gitu, yang dia pahami intisari atau kata kunci yang dia dapat hari ini apa saja gitu. Itu sebagai contoh pelaksanaan asesmen formatif di kelas. Lalu tujuan asesmen sumatif. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu guru, alhamdulillah ya kemarin saya sempat ikut webinar dengan kementerian itu tentang perubahan asesmen di tahun 2024 ini ya. Jadi banyak sekali keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah ya, dinas pendidikan. Salah satunya misalnya untuk kurikulum satuan pendidikan. Kalau dulu KOSP ya, maksudnya kurikulum satuan pendidikan. Sekolah diberikan keleluasaan jenis dan kriteria kelulusannya seperti apa. Dan itu tidak usah disahkan oleh dinas pendidikan setempat lagi. Itu sudah diberikan dan ditetapkan oleh sekolah. Jadi untuk kriteria kenaikan kelas itu ada asesmennya, kriterianya ditentukan oleh sekolah, mau seperti apa, berapa asesmen sumatifnya, lalu SKL-nya mau sesuaikan dengan kriteria sekolahnya atau program-program khusus sekolah, program-program unggulan sekolah gitu ya. Itu ditentukan oleh sekolah. Di kurikulum Merdeka kita diberikan kenyamanan, diberikan keleluasaan untuk menentukan asesmen untuk siswa. Nah, penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu mungkin kemarin sempat ya tanya, KKM ada nggak gitu ya di kurikulum Merdeka? Tidak ada ya, di kurikulum Merdeka tidak ada KKM. Tapi kalau KKM mungkin sebagai dulu itu dipakai untuk dasar anak-anak itu di bawah standar kelasnya, di bawah standar sekolahnya atau enggak, mencapai atau tidak, ya zaman KTS gitu ya. Tapi setelah kurikulum ke-13 juga sudah tidak ada KKM. Tapi dengan ada kriteria tercapaian tujuan pembelajaran, kita bisa mengkategorikan anak-anak. Kita bisa melayani semua anak-anak yang misalnya punya intelektual tinggi, sedang, rendah gitu ya, dengan kriteria yang sudah kita tetapkan ya di masing-masing tingkat, baik di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Lalu asesmen sumatif dapat dilakukan
setelah pembelajaran berakhir, ini misalnya pada satu lingkup materi dapat dari satu atau lebih dua pembelajaran. Ini saya ulang lagi, ketika pembelajaran asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Maksudnya ketika Bapak Ibu sudah melakukan asesmen formatif dan dipandang, oh ini yang keduanya ulangan hariannya kayaknya mau dipakai untuk sumatif aja deh, karena sudah bisa misalnya ya, sudah bisa 2 TP ini sudah bisa menguasai anak-anak, maka ketika ulangan harian yang ketiga itu atau ulangan harian yang ke-1 itu diambil nilainya, maka itu menjadi asesmen sumatif. Lalu yang kedua, pada akhir semester atau pada akhir fase. Nah, khusus asesmen pada akhir semester ini bersifat pilihan. Jika pendidik merasa memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Ya, sebaiknya jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh 1 semester itu sudah cukup, ya tidak perlu. Ini artinya sekolah-sekolah mungkin sudah terbiasa di bulan Desember itu selalu mengadakan asas asesmen akhir semester. Nanti di bulan Juni asesmen akhir tahun ya gitu ya. Jadi itu kemarin itu bisa dilakukan, bisa tidak. Jadi kalaupun sekolah sudah cukup di ulangan harian mewakili semua asesmen sumatif, boleh hanya di ulangan harian saja. Tapi kalau dipandang, waduh ini dengan kriteria sekolah kami seperti ini, dengan apa namanya karakter sekolah kami, dengan visi misi sekolah kami, sepertinya perlu ini selalu perlu adanya asesmen akhir gitu ya. Diperbolehkan sekali. Jadi itu dikembalikan kepada sekolah dan Bapak Ibu guru semua bagaimana membuat kriteria asesmen sumatif. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita apa namanya biasa harus kita ubah sedikit paradigmanya, yaitu selama ini pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif. Jadi asesmen of learning yang dijadikan acuan untuk mengisi lapor hasil belajar, sehingga hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Maksudnya kita guru juga perlu nilai, ya betul perlu nilai untuk mengisi rapor. Guru juga perlu nilai-nilai tersebut. Nanti orang tua bertanya bagaimana hasil evaluasi anak kami gitu ya. Tapi jangan terlalu terfokus pada itu. Yang terpenting adalah bagaimana menyelenggarakan lebih banyak asesmen formatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita remedial teaching mungkin ya, kalau Bapak Ibu mengalami waktu dulu itu remedial teaching dari hasil pembelajaran yang kita lakukan selama tujuan pembelajaran itu disampaikan kepada anak-anak. Jadi keseimbangan antara sumatif dan formatif mungkin akan lebih banyak dilakukan untuk asesmen formatifnya, agar kita dapat melayani siswa sesuai dengan potensinya, dengan intelektualnya, dan juga memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ada sedikit tentang paradigma asesmen. Mungkin ini Bapak Ibu sudah sangat paham ya, karena ini banyak diberikan oleh narasumber yang lain juga dari kementerian, juga sudah ada dalam buku panduan ya. Saya hanya mengulang kembali tentang paradigma asesmen. Tidak bisa dorong. Oke. Yang pertama, itu yang harus kita bangun di dalam guru sebagai pendidik, juga orang tua, juga semua warga sekolah yang memang terlibat untuk pengembangan anak, itu tentang penerapan pola berpikir bertumbuh atau growth mindset. Yang pertama yaitu selalu kita suka lupa kesalahan dalam belajar itu wajar. Jadi jangan sampai kita ketika anak melakukan atau salah dalam mengisi atau apapun, berikan effort yang baik atau umpan balik yang bisa membuat anak itu menjadi semakin termotivasi untuk belajar, karena kesalahan itu sangat wajar dalam belajar. Yang pasti kita harus menstimulus perkembangan otak seperti peserta didik
lalu mengkomunikasikannya dan mencarikan solusi dari anak-anak tersebut. Lalu belajar bukan tentang kecepatan, tapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Nah, biasanya belajar itu berbanding dengan kecepatan. Aduh, materi ini belum tersampaikan. Aduh, materi ini belum selesai. Akhirnya kita berpacunya dengan kecepatan materi yang akan kita sampaikan. Padahal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana anak itu paham, bagaimana anak itu mengembangkan daya nalarnya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu kreativitasnya dan berkaryanya sudah tumbuh dan mulai berani berkreasi dan berinovasi. Ini lalu setiap peserta didik unik yang tadi seperti tadi ya ada anak-anak yang memang memiliki energetik tinggi, memang memiliki gayanya, memang potensinya lebih ke matematika atau potensinya bahasa dan semua jenis kemampuan emosinya dan semuanya. Uh, oleh karena itu, kita sebagai pendidik tidak usah membandingkan anak saya itu dengan yang lainnya. Ataupun kita selalu mengajarkan pada anak-anak dan orang tua terutama ya, bandingkanlah anak tersebut dengan dirinya sendiri. Ketika dia masuk di kelas 6, ketika dia masuk di kelas 4, dia bisa apa? Nah, setelah belajar satu TP, dua TP, satu semester, dia sudah bisa apa? Karena kemampuan peserta didik itu berbeda. Kalau kita membandingkan dengan peserta didik yang lainnya, itu akan tidak adil bagi anak-anak. Karena tadi salah satu prinsip asesmen adalah adil. Lalu lingkungan belajar, pengkondisian lingkungan belajar, fisik dan psikis sekolah dan rumah mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Ini sangat butuh sekali eh, hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Karena tidak semua juga orang tua memahami tentang kurikulum merdeka, lalu juga ada memang proses pembelajaran yang memang tidak dipahami dan itu perlu dikomunikasikan agar kita saling bisa membantu baik di rumah maupun di sekolah sama perlakuannya kepada siswa. Ekspektasi pendidik yang positif ini akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Jadi ketika kita sudah berpikir positif bahwa anak kita bisa, anak kita mampu, itu akan membuat aura kita juga semangat, anak-anaknya pun sama gitu ya. Lalu berlatih melakukan asesmen, membiasakan peserta didik untuk melakukan asesmen diri, asesmen antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Jadi ketika anak melakukan sesuatu hal, kita biasanya, kalau saya biasanya melakukan refleksi kepada anak. Nah, apa yang sudah kalian lakukan benar tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Kalau begitu harus diulang atau tidak gitu ya? Gitu. Lalu apresiasi umpan balik, memberikan umpan balik yang tepat akan berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya ini mungkin yang tadi ya saya yang contoh praktik baik memberikan umpan baik secara berjenjang. Yang ketika kita mengantarkan anak untuk memotivasi mungkin ada beberapa tahap. Bisa klarifikasi apa yang kamu maksud dengan uh, sistem peredaran darah misalnya. Bisa tolong jelaskan lagi tentang jadi kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang memacu mengklarifikasi bahwa anak tuh mampu, anak itu paham. Lalu penilaian dengan ini ada beberapa pertanyaan seperti bagian ini efektif karena apa? Anak bisa menjelaskan. Lalu ada perhatian. Saya membayangkan bagaimana jika anak itu diberikan pertanyaan untuk menalar daya nalarnya ya. Saya belum paham bagaimana gitu ya. Lalu ada saran. Pernahkah kamu berpikir tentang gitu ya? Misalnya jika bumi ini jika bumi berputar mundur misalnya ya, itu uh, atau bagaimana kalau kamu menambahkan uh, sodium misalnya dalam campuran ini atau gitu. Ini membuat anak mendasarkan anak untuk berpikir kritis. Lalu ada apresiasi. Ibu mengingatkan saya pada apa gitu ya. Ini dikutip dari Senjata Bong ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa dan mungkinnya sudah melakukan Bapak Ibu guru sudah melakukan ini semua di kelas masing-masing. Saya hanya mengingatkan kembali dan
sharing. Sebentar. Oke, yang selanjutnya ada paradigma selanjutnya yang kedua itu adalah terpadu. Nah, asesmen dilaksanakan terpadu dengan pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang saling terkait. Rumusan capaian belajar telah mengakomodasi tiga ranah tersebut. Bapak Ibu, perbedaannya kurikulum K13 dengan asesmen kurikulum mereka ini adalah ketika K13 itu diplot untuk tiga pengetahuan, keterampilan, sikap, guru harus membagi dan memberikan tes penilaian atau asesmen untuk nilai pengetahuan misalnya dengan tes tertulis, keterampilan dengan praktek dan sikap. Nah, di asesmen kurikulum merdeka ini tidak diplot karena ranah pengetahuan keterampilan itu sudah include di dalamnya. Jadi tidak diplot seperti kurikulum K13. Jadi keleluasaan untuk menentukan jenis penilaiannya. Lalu ada keleluasaan dalam menentukan waktu asesmen. Asesmen diagnostik. Kalau dulu untuk awal kurikulum merdeka di awal tahun itu ada diagnostik awal ya. Bapak Ibu mungkin pernah melakukan itu. Diagnostik awal itu untuk melihat kemampuan anak baik kognitif maupun non kognitif. Untuk non kognitif lebih kepada gaya belajar, sikap belajar, terus minat gitu ya. Kalau untuk kemampuan kognitif kita review materi sebelumnya. Nah, di tahun kedua itu diubah namanya jadi asesmen awal pembelajaran. Gitu ya, asesmen awal pembelajaran dan awal lingkup materi. Kalau awal pembelajaran kita melihat gaya dan semuanya, awal lingkup materi lebih pada kognitif. Kalau kemarin informasi yang saya terima, kenapa asesmen diagnostik itu diubah? Karena banyak sekolah yang berpikir harus tes psikotes gitu ya, tes psikologi untuk mencari asesmen diagnosis awalnya. Padahal itu lebih kepada gaya belajar, psikologi anak, dan semua kebiasaan anak di kelas selama masa MPLS itu. Lalu asesmen formatif ini dilakukan selama proses belajar dan asesmen sumatif selesai satu lingkup materi yang tadi saya jelaskan sudah bisa dilakukan di satu atau dua TP. Ini keempat itu keleluasan menentukan jenis asesmen. Yang seperti tadi kalau K13 hanya 3 pengetahuan, keterampilan dan sikap. Tapi kalau di asesmen kurikulum mereka itu kita diberikan keleluasan untuk merencanakan, menggunakan jenis asesmen dan mempertimbangkannya seperti karakteristik mata pelajarannya, karakteristik kemampuan peserta didiknya, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, semuanya diberikan keleluasaan. Apakah mau tertulis, apakah mau praktek, mau rubrik saja gitu ya. Nah, keleluasaan dalam menggunakan teknik instrumen assessment. Jadi pendidik diberikan keleluasaan dalam menggunakan teknik seperti observasi, performa, tes tertulis, dan instrumen penilaiannya bisa berupa rubrik, lalu checklist, grafik, dan sebagainya. Ini yang keenam ada keleluasaan dalam menentukan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik, pendidik bisa menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik di masing-masing sekolah. Juga keleluasan dalam mengolah hasil asesmen. Nah, dalam pengolahan hasil asesmen ini dilakukan dengan memanfaatkan hasil formatif dan juga sumatif. Ya, nah untuk pengolahan ini ada dua jenis data yaitu kuantitatif dan juga kualitatif yang narasi. Mungkin untuk anak kelas 1-2 karena masih peralihan PAUD ke SD itu bisa dilakukan dengan kualitatif dengan deskripsi tanpa nilai. Tapi kalaupun dengan nilai dan deskripsi itu diperbolehkan. Jadi keleluasaan dari sekolah menentukan jenis dan cara mengolah hasil asesmen. Lalu yang kedelapan yaitu keleluasaan dalam menentukan kriteria kenaikan kelas. Jadi pendidik dan satuan pendidik diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Misalnya dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, lalu laporan P5-nya, portofolio peserta didik, ekstrakurikuler, prestasi dan semuanya. Itu ditentukan dan diberikan
seluas-luasnya kepada sekolah dan pendidik untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dan juga kelulusan. Lalu yang selanjutnya kita akan berdiskusi tentang menyusun asesmen. Yang pertama yaitu menggunakan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun, kemudian diidentifikasi tujuan pembelajaran yang menjadi kompetensi yang diinginkan. Ini ketika Bapak Ibu akan akan menentukan asesmen yang akan kita ujikan kepada anak-anak, Bapak Ibu bisa melihat dulu tujuan pembelajarannya. Apakah sesuai dengan kompetensi yang akan kita ingat atau tidak? Ya, misalnya tadi bangun ruang anak bisa menyebutkan beberapa bangun ruang yang ada di sekitarnya. Nah, kompetensinya itu. Kira-kira ini bisa tidak? Nanti disusul asesmennya sepertinya apa? Tertulis atau lisan? Bisa lisan, bisa tertulis. Itu diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Lalu mengidentifikasi bentuk asesmen yang hendak dilakukan untuk mengukur pembelajaran formatif maupun sumatif, membuat instrumen asesmen formatif dan sumatif bersamaan dengan menyusun modul ajar. Nah, ini Bapak Ibu tentang modul ajar berdasarkan informasi yang saya terima tentang perubahan asesmen 2024 bahwa kalau dulu modul ajar itu wajib ya oleh sekolah, tapi sebetulnya tidak diwajibkan modul ajar itu dibuat oleh sekolah atau oleh guru untuk di ini. Karena kita banyak buku-buku juga kan ya yang bisa buku-buku bahan ajar yang bisa membantu kita guru-guru dan juga anak-anak untuk membantu proses pembelajaran baik asesmen formatif maupun sumatif. Jadi dalam modul ajar itu tidak diwajibkan sekolah membuat. Kalaupun Bapak Ibu guru akan membuat lebih bagus, tapi kalaupun tidak apa-apa karena tidak diwajibkan membuat modul ajar di peraturan 2024 ya Bapak Ibu. Lalu pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif dan pengolahan hasil asesmen. Ini ada bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contohnya tertulis bisa refleksi, yaitu anak mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mendapat dan memperbaiki diri. Yang tadi ya Bapak Ibu saya jelaskan. Hasil refleksi ini dapat digunakan untuk guru melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Lalu bisa juga dengan isai, yaitu untuk mengasah menulis anak, mengembangkan argumen, mencari sumber terpercaya, lalu menggunakan referensi dengan tepat, itu digunakan nalar dan kreativitas anak untuk mencari bahan atau informasi esainya. Lalu menggunakan cara berpikir kritis dan daya analisis murid sesuai dengan tugas yang kita berikan kepada anak. Ini penggunaan esai juga dikategorikan dengan levelnya, apakah esai ini bisa digunakan untuk di level bawah atau level atas gitu ya. Lalu ada juga jurnal, melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pemikiran dalam bentuk tulisan. Lalu ada juga poster. Nah, ini mendorong kemampuan untuk mengeksplorasi topik, lalu mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Dan tes tertulis. Ini tes tertulis biasanya untuk SD dan MI yang biasa kita lakukan itu kebanyakan refleksi, lalu poster, juga tes tertulis. Baik bisa pilihan ganda kompleks, tulis pertanyaan, dan menetapkan kembali. Ini mungkin ya alurnya Bapak Ibu setelah tadi sudah sedikit dijelaskan tentang tujuan pembelajarannya, kompetensi yang diinginkannya apa, misalnya menyajikan, mengenerasikan, membandingkan, memperkirakan, mengukur, mengoreksi dan lain-lain. Ibu dan Bapak ambil salah satunya mau apa yang akan diambil atau akan diukur sebagai nilai asesmen sumatifnya. Nah ini mungkin ya untuk menjanjikan dan bilang dan menjelaskan itu di sumatif pertama. Lalu mengukur keliling luas dan satuan baku ini di sumatif kedua. Tapi di formatif itu bagaimana anak mengobservasi, itu formatifnya ya gitu. Lalu membuat instrumen asesmen formatif dan aktif. Ini instrumen yang ada dalam buku panduan. Indikatornya ada kesesuaian, indikatornya tergantung dari tujuan pembelajaran yang dibuat atau ditentukan oleh Bapak dan Ibu. Dan scoringnya pun sama disesuaikan dengan kemampuan anak-anak di sekolah. Ini membuat asesmennya.
boleh scoring ya Bu, soal satu skornya berapa, nanti penilainya berupa angka. Dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Dan kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik produk eh, eh, pembelajaran ya seperti observasi, kinerja, proyek, portofolio. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan secara langsung atau dengan memberikan umpan balik. Ya. Lalu pendidik akan mempersiapkan berbagai instrumen secara rubrik. Dan untuk asesmen sumatif, ini dilakukan pada akhir lingkup materi, baik dalam pembelajaran, sudah selesai satu atau dua TP, atau di akhir semester. Ini bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tidak tertulis ya Bapak Ibu. Bisa diskusi kelas, bisa produk, bisa presentasi, drama, tes lisan. Yang pasti Bapak Ibu menentukan kriteria penilaiannya. Lalu bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tertulis juga bisa ini yang tadi ya refleksi, esai, jurnal. Nah ini Bapak Ibu ini adalah satu contoh bagaimana uh, mengolah mengolah asesmen. Yang tadi misalnya ini peserta didiknya melakukan penjumlahan bilangan cacah yang tadi ketika di pembelajaran dalam proses pembelajaran ini sepertinya sudah bisa memasukkan sumatif satu. Lalu mengukur panjang dengan satuan baku ini sumatif dua. Ini misalnya setiap TP saya ada sumatif satu. Setiap TP ada sumatif. Setiap TP ada sumatif. Jadi ada di lingkup materi ini ada 4 TP dan 4 sumatif gitu ya. Jadi ini nilai akhir dari semuanya. Lalu ada bentuknya ini tes atau non tes gitu ya. Nah ini sumatif akhir semester. Ini sumatif akhir semester ini yang asasi atau asat itu boleh dilakukan, boleh tidak. Untuk kategori sekolahnya tergantung dari karakter sekolah, misalnya mau menentukan selalu ada asas dan asat. Nah, ini Oke, penting untuk diperhatikan, pendidik tidak mencampur perhitungan dari hasil asesmen formatif dan sumatif karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses sehingga asesmen formatif bukan menjadi penentu atau pembagi nilai akhir dalam mengolah dan menentukan hasil asesmen sumatif. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, tapi sebetulnya kalaupun Bapak Ibu mau menggunakan formatif itu sebagai nilai sikap karena penilaian proses di dalamnya bisa dikategorikan karena itu dikembalikan kepada pendidik dan sekolahnya masing-masing untuk mengolah nilainya. Ini menentukan KKTP, begitu kata capaian tujuan pembelajarannya, yaitu bisa menggunakan deskripsi apabila peserta didik tidak mencapai kriteria tersebut, maka dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Lalu bisa juga menggunakan rubrik, yaitu yang dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan juga skala interval. Nah, ini misalnya mengidentifikasi perubahan energi, bisa bentuknya isai gitu ya, mind map gitu ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat terbiasa dan sudah sangat paham bagaimana uh, menentukan bentuk instrumen terhadap tujuan pembelajaran yang kita capai. Dan ini kriterianya untuk yang jelas istimewa, misalnya melengkapi seluruh bagan dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dengan tepat. Untuk yang reguler, melengkapi bagan dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dengan tepat, namun sebagian tidak terjawab. Yang untuk soal honor tidak semuanya terjawab. Nah, untuk kategori ini, Bapak Ibu, apakah kita bisa atau boleh merubah CP, misalnya ya, merubah CP untuk yang soal learner karena memang buat kebutuhan khusus. Informasi yang itu bisa Bapak Ibu disesuaikan dengan kriterianya. Apakah kita anak yang soal learner itu harus selalu menggunakan CP yang ada atau kita turunkan CP-nya dalam arti bobot kemateriannya atau juga bobot penilaiannya. Ini bentuk asesmennya, asesmen sumatif, modelnya perform test misalnya, kemudian data untuk melihat perform praktik, misalnya kita puisi, pidato, seperti ya. Dinilainya bisa dari keaktifan, lalu
kemampuannya untuk menjawab, gitu, menjelaskan dan pertanyaan aktif. Dan ini kriteria untuk mengukur tercapaian tujuan pembelajarannya. Misalnya untuk anak yang intelektualnya tinggi harus memenuhi 8 kriteria. Dan untuk reguler 6 kriteria dan untuk solo learner 4 kriteria. Itu dikembalikan ke Bapak dan Bapak Guru. Dan pelaporan hasil belajar itu pelaporan hasil adalah bagaimana sekolah mengkomunikasikan apa yang peserta didik ketahui, pahami, dan bisa lakukan selama 1 semester sama 1 tahun. Laporan menggambarkan perkembangan dari proses pembelajaran peserta didik, mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan, dan berkontribusi pada efektivitas pembelajaran. Dan untuk bentuk pelaporan hasil belajar yang efektif, itu yang pertama melibatkan orang tua peserta didik dan pendidik sebagai partner. Karena uh, tujuan dari proses pembelajaran ini orang tua harus paham, orang tua harus tahu bagaimana perkembangan anaknya selama di sekolah. Dan itu kita sekolah dan guru perlu sekali keterlibatan orang tua dalam pengembangan kemampuan siswa. Lalu merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh asal tebak mau nilai itu ya, tapi insya Allah saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah melakukan penilaian asesmen itu sesuai dengan uh, kemampuan anak, potensi anak, secara menyeluruh, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Ini perbedaan pelaporan belajar dan hasil belajar. Dalam bentuk pelaporan belajar, peserta didik lebih banyak berperan dalam aktivitasnya. Sedangkan untuk pelaporan hasil belajar atau raport, dibuat oleh pendidik sebagai analisis hasil belajar dalam bentuk tertulis dan langsung dilaporkan kepada orang tua dan peserta didik. Laporan hasil belajar biasanya diberikan di akhir semester dan akhir tahun. Jadi beda ya Bapak Ibu. Kalau kami, kalau di sini saya gitu ya, bentuk pelaporan belajar itu biasanya kita ada SKM, ada mingguan, ada bulanan. Jadi kita anak membuat jurnal hariannya untuk dilaporkan kepada orang tua di WA grupnya dan anak-anak tuh bisa melihat, orang tua bisa melihat bagaimana kemampuan anak-anak atau ketercapaian anak-anak selama belajar. Ini bentuk pelaporan selain rapor, misalnya portofolio, diskusi, dan pameran karya. Ini yang biasa kita lakukan ya Bapak dan Ibu guru, diskusi untuk antara pendidik dan orang tua gitu ya. Lalu tentang struktur formal dan informalnya, portofolio berupa video, infografis dan sebagainya. Ini dalam bentuk lain, bentuk pelaporan selain rapor. Yang perlu diperhatikan dalam pelaporan hasil belajar yaitu waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah nilai lebih singkat. Itu pengumpulan dan pengolahan hasil akhir lebih mudah. Dan sebaiknya dihindari merekayasa hasil tanpa adanya bukti perkembangan pembelajaran, bahasa yang kompleks dan terlalu ilmiah, penggunaan kata atau kalimat negatif, dan mulai dengan skor atau angka tanpa deskripsi kriteria. Nah, ini untuk format raport yang sudah. Mungkin karena kita 1, 4, 2, dan 5 sudah IKM ya, sudah kurikulum merdeka, maka kita sudah terbiasa dengan raport yang disajikan. Jadi, kalau K13 itu pelaporannya, asesmennya itu ada mata pelajaran, pengetahuan, dan keterampilan gitu ya, 2 komponen yang terpisah juga sikap. Di sini tidak ada hanya mata pelajaran, nilai akhir dan capaian kompetensi. Itu. Jadi langsung ke deskripsi, nilai dan deskripsi. Evaluasi pembelajaran dan asesmen. Melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar atau masing modul ajar. Ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman semua untuk mencermati bagaimanakah atau apa yang tercapai dan belum hasil asesmen formatif dijadikan sebagai dasar untuk melakukan refleksi, perbaikan pembelajaran, peningkatan model dan semua strategi dan semuanya ya tentang pembelajaran di kelas. Lalu mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, ini keberhasilan juga dilakukan untuk memanfaatkan berbagai sudut pandang seperti kegiatan diskusi, teman sejawat, pengelolaan data asesmen,
uh, maupun penilaian dari peserta didik ini sebagai evaluasi kita dalam menggunakan asesmen. Lalu menindaklanjuti dengan modifikasi modul ajar selanjutnya. Nah, ini akan tidak wajib waktu kita buat buat sendiri atau bentuk dalam bentuk RPP juga yang memodifikasi modul ajar tentunya untuk evaluasi pembelajaran dan asesmen uh, kita sebagai pendidik juga bekerja sama dengan teman-teman satu level, teman sejawat untuk mengembangkan uh, pembelajaran atau juga sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Sekian sedikit dari penjelasan dari saya, sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mulyanti atas pemaparan materinya. Em, untuk Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin akan menanyakan pertanyaannya, silakan klik tombol raise hand atau ketik di kolom chat. Ayo Bapak dan Ibu, jangan lupa kami memiliki hadiah terbaik bagi 3 penanya terbaik. Eh, Kami bacakan pertanyaan pertama yang di kolom chat dulu kali ya. Ini. Yang pertama. Ada pertanyaan dari Ibu Mercia Sofia dari SD Negeri 48 Lepung Beruang, Kabupaten Sintang. Mohon izin bertanya, bagaimana merancang asesmen yang efektif dalam pembelajaran dengan peserta didik yang memiliki minat yang berbeda, serta bagaimana membuat asesmen bagi siswa yang memiliki kemampuan dalam memahami pembelajaran. Oke. Terima kasih. Ibu siapa, Mang? Ibu Mercia Sofia. Ibu Mercia. Terima kasih buat pertanyaannya, super sekali pertanyaannya karena memang itu adalah santapan kita setiap hari ya, Ibu. Ketika kita di kelas mendapatkan anak yang memang intelektualnya berbeda, minatnya juga berbeda. Lalu asesmennya seperti apa? Yang biasa saya lakukan itu biasanya ada asesmen diagnosis awal dulu. Jadi pas pertama kita masuk sekolah gitu ya, atau masuk ke TP itu saya memberikan form untuk atau beberapa soal yang bisa dijawab oleh siswa atau diskusi dengan siswa. Lalu ketika kita kan bisa membagi kelompoknya ya, Bapak Ibu, karena kita juga guru sudah paham sekali mana ketika yang anak intelektualnya tinggi, mana yang memang reguler dan juga yang slow. Kita berikan 3 asesmen yang tadi saya jelaskan bahwa ketika asesmen itu kalau yang tinggi itu bisa misalnya kalau untuk soal ulangan ya atau soal pertanyaan. Misalnya yang tinggi itu kita kasih 10 soal atau 20 soal. Nah, untuk yang reguler itu kita ambil 4 soal, misalnya 5 soal dan yang slow juga dikurangi. Nah, untuk standar biasanya kita berikan sama yang apa namanya? Yang tinggi dengan yang reguler sama 10. Tapi ketika yang intelektualnya tinggi atau minatnya berbeda atau eh, rasa rasa belajarnya tinggi, kita kasih soal pengayaan, tambahan soal. Jadi kita guru menyiapkan beberapa soal. Jadi asesmennya itu ada beberapa gitu. Jadi kalau terlalu sulit untuk misalnya untuk membuat soal dalam satu materi kita buat soalnya banyak gitu ya dengan tipikal yang banyak bisa 2 kategori. Kalau misalnya ingin mudah, misalnya ingin mudah membuat asesmennya, maka dibuat soal banyak, misalnya soal 20 soal, maka untuk reguler 10 sampai 10 soal. Dan soal ke-11 sampai ke-20 bisa bentuknya HOTS, 5 soal atau tambahan soal itu untuk anak-anak yang memang haus dengan belajar. Kita bisa tambahkan lagi ketika anak selesai. Dan untuk reguler cukup dengan sampai 10 soal. Dan untuk yang apa namanya anak yang slow itu bisa dikurangi dengan 10 itu bisa 8 atau 5 gitu. Dan yang pasti Bapak Ibu harus memberikan apa ya namanya pengertian kepada anak-anak bahwa di kelas itu sangat unik. Semua anak tuh unik. Ini berdasarkan pengalaman saya di kelas ya, Mbak Rina.
karena saya di kelas 6, di kelas 6 itu udah ditentukan SKL-nya lagi ya, seperti apa SKL-nya harus bisa proyek ini dan itu. Dan saya pegang juga kelas yang memang berkebutuhan khusus ADHD dan juga eh, slow learner gitu ya. Jadi ketika masuk pembelajaran di awal, saya sudah sampaikan kepada anak-anak. Nah, kita itu heterogen, tidak homogen. Allah memberikan semua kemampuan itu berbeda-beda terhadap seseorang. Ada temennya yang memang cepat belajar, ada yang memang belajarnya harus didampingi ibu guru atau yang memang lama. Nah, anak-anak semua harus saling memahami karena berbeda. Ada kemampuan dan potensi yang berbeda. Misalnya Ani itu biasa makannya 2 piring. Nah, Bobby makannya 1 piring. Jadi kalau ibu kasih Ani 1 piring, Ani masih lapar nggak? Masih lapar Bu, gitu ya. Terus Bobby sama ibu dikasih 2 piring. Gimana? Kekenyangan Bu, gitu ya. Anak-anak jawab, kekenyangan. Berarti ibu akan beri porsi, beri makan sesuai dengan porsinya. Ani berarti harus berapa piring? 2 piring. Bobby 1 piring Bu cukup. Nah, tapi ada yang susah makan. Susah makan sekali. Harus disuapin sama ibu, harus ditemenin. Nah, jadi di kelas pun sama. Ada yang harus ibu temani, ada yang harus ibu lepas dengan belajar mandiri, ada yang teman-teman saling anak-anak saling mengisi diskusi dengan teman gitu. Jadi ketika di kelas saya fokus kepada anak yang memang butuh bantuan gitu. Dan itu harus disampaikan kepada anak-anak untuk melatih apa melatih eh, pedulinya, rasa pedulinya gitu. Karena nanti dia juga dijadikan tutor sebaya, teman jadi tutor sebayanya. Sempat satu anak tuh protes. Bu, dia mah enak soalnya cuma 8. Jadi soal tuh 20 saya lingkari untuk anak yang slow. Nah, misalnya kita tuh nggak mungkin nyelesain atau buat asesmen yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Tapi kan kita ketika buat asesmen itu selalu dari C1 sampai C6 kan, berurutan dari mulai pemahaman, udah mulai paham gitu, mengaplikasikan gitu. Jadi saya hanya lingkari nomor-nomor yang memang bisa dilakukan oleh anak yang slow learner. Ini kerjakan nak ya, yang ibu lingkari kamu kerjakan. Nah, jadi Bu, itu kok enak banget. Oh, kamu mau nak saya? Boleh. Kalau mau melakukan itu, tapi dengan konsekuensi kamu tidak bisa menambah pengetahuan kamu. Mau nggak tidak bertambah ketika kamu belajar seperti itu. Jadi disampaikan. Itu mungkin yang berdasarkan apa ya pengalaman di kelas itu seperti itu. Apalagi yang SKL kan kita menentukan di awal itu sekolah sudah menentukan untuk standar kelulusannya itu yang pertama anak perilaku baik minimal misalnya baik dan menyelesaikan beberapa proyek. Nah, misalnya 4 proyek yang harus diselesaikan. Untuk anak yang tinggi menambahkan bisa karena untuk nilai sumatifnya gitu ya. Jadi di rapotnya dia bertambah. Kalau untuk yang slow mungkin kriteria untuk proyeknya dikurangi bebannya, dikurangi kriterianya gitu. Gitu seperti itu. Baik, Ibu Mulyanti, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana eh, bagi penanyanya Ibu Mercia, eh, sudah terjawab ya Ibu pertanyaannya. Begitu. Lalu selanjutnya eh, ada pertanyaan dari Ibu Naura Fanti. Mungkin bisa dibuka kameranya, dinyalakan agar langsung bertanya kepada Ibu Mulyanti. Eh, Baik, kalau begitu, kalau tidak bisa menyalakan kamera, tidak apa-apa. Pertanyaannya, eh, Ibu izin bertanya mata pelajaran apa saja yang harus dipelajari peserta didik dari kelas 1 sampai 6? Ya, itu pertanyaannya Bu Arina.
Hmm, iya Bu. Eh, Terima kasih Ibu. Tadi pelajaran apa saja yang harus kita pelajari oleh pendidik ya, oleh peserta didik Iya, dari iya kelas baik. eh, dari sisa kelas 1 sampai dengan 6. Sebetulnya yang untuk pembelajaran atau kriteria yang harus dilakukan oleh peserta didik kelas 1 sampai dengan 6 sudah ada dalam struktur kurikulum ya, dalam panduan asesmen. Jadi ada bahasa Indonesia, IPAS gitu ya, lalu PKN, juga matematika gitu ya. Nah, bagaimana fungsi IPAS di kelas 1 dan 2 walaupun CP-nya ada. Biasanya kelas 1 dan 2 itu kan masa PAUD ya. Biasanya kemampuan atau elemen IPAS-nya itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, guru-guru akan lebih mudah, pendidik itu akan lebih mudah untuk apa namanya uh, memberikan isi dari atau capaian pembelajaran IPAS-nya di bahasa dalam soal cerita. Karena untuk anak-anak yang memang golden age ya sampai dengan 10 masih terbuka dengan bahasa, masih terbuka dengan ilmu pengetahuan, akan lebih dekat jika lewat cerita. Jadi makanya pendekatan untuk level 1 2 itu banyak cerita karena masa peralihannya. Kalau kita langsung masukin definisi tentang sebuah pengertian ilmuwan ya, IPAS itu akan lebih sulit untuk masuknya gitu. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan psikologis anak, usianya seperti apa, masa perkembangannya, emosionalnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan kelas atas? Kelas atas apakah harus apa namanya penguatannya di IPAS, penguatannya di PKN gitu ya? Bapak Ibu, kalau saya gitu ya, kalau saya, walaupun struktur kurikulumnya, IPAS 5 jam misalnya, terus bahasa Indonesia itu 4 jam, matematika 5 jam, PKN 3 jam, yang masih itu bisa dikolaborasikan Bapak Ibu di dalam kelas. Misalnya PKN, kalau anak-anak kita PKN hanya dengan teori buka buku baca, nah mengantuk yakin. Tapi ketika PKN itu dikolaborasikan, diintegrasikan di mata pelajaran yang lain, misalnya di bahasa Indonesia, di apa di IPAS misalnya ya, itu lebih kepada aplikasi bagaimana anak berperilaku. Kalau saya misalnya di jam itu misalnya bahasa Indonesia 4 jam, ya 4 jam di 1 minggu itu. PKN 3 jam. Tapi saya butuh bahasa Indonesia itu lebih panjang gitu ya. Karena memang ingin mengetahui keterampilan anak dalam berdiskusi. Saya mengambil jam PKN, tapi muatan PKN-nya saya masukkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika berdiskusi, gunakan tata cara adab berbicara dengan teman, ketika mengeluarkan pendapat, ketika menerima kritikan dari teman, gitu ya. Itu akan lebih efektif aplikasi PKN dalam pembelajaran, gitu. Walaupun struktur kurikulumnya sudah uh, terpaku itu 3 jam PKN-nya misalnya ya, matematika 6 jam gitu. Itu untuk hal-hal yang aplikatif bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Apalagi kita guru kelas SD ya, SDMI itu sangat sangat memungkinkan sekali karena kita memegang 5 mata pelajaran. Berbeda dengan SMP gitu ya. SMP SMA kan per mata pelajaran. Kalau kita wali kelas pegangnya matematika, pegang juga PKN, pegang juga IPAS, pegang juga bahasa Indonesia gitu ya. Jadi itu akan sangat memudahkan. Ketika misalnya tujuan pembelajarannya tidak tercapai di IPAS, masih butuh nih, kita ngambil yang ini diintegrasikan saja, tidak apa-apa. Tidak harus selalu misalnya udah jam habis gitu. Tapi anak menggantung gitu ya. Anak kebanyakan anak tipikal yang memang konsentrasinya itu 15 menit baru on terus sudah tutup kalau udah pelajaran baru on terus sudah selesai pelajarannya kita lanjutkan saja eh, karena semua apa namanya diolah atau dirancang oleh kita wali kelasnya itu kemudahan yang diberikan kepada guru SD itu jadi walaupun strukturnya seperti itu tapi kita yang paling tahu di kelas kita yang paling tahu tujuan pembelajaran yang kita ingin capai kita yang paling tahu anak kita butuh apa jadi tidak usah terstruktur ketika belum selesai. Waduh, jamnya udah selesai sekarang bahasa Indonesia. Ganti aja langsung bahasa Indonesia. Tapi anak menggantung ketika matematika itu belum selesai.
Jadi saran saya gitu, kalau saya ketika anak sudah terpuaskan pemahamannya, sudah mewakili apa yang dia pertanyakan, baru gitu. Jadi makanya ada asesmen formatif di akhir tujuan pembelajaran itu seperti itu, gitu. Karena kita yang melakukan, kecuali nanti jam keduanya itu apa namanya mata bidang lainnya, misalnya PAI atau SBDP gitu. Berarti kita harus membuat dulu rancangan TP-nya. Kira-kira ini bisa nggak ya di 2 jam? Satu TP ini bisa nggak di 2 jam? Kalau misalnya ini nyambungnya ke sini, berarti sudah cukup satu TP saja. Gitu. Jadi itu diserahkan kepada guru, bagaimana guru mengolah proses pembelajaran yang memang efektif buat anak-anak. Jangan hanya menyampaikan materi, CP ini harus tersampaikan, tapi proses dan asesmennya tidak sampai. Karena yang kita butuhkan adalah pemahaman penalaran anak itu terkuasai, dan pasti anak lebih kreatif untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Itu mungkin Mbak Arina. Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi dengan adanya mata pelajaran bisa terintegrasi itu sangat memudahkan ya di kelas. Betul Gitu. sekali. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya dan diskusi hari ini. Eh, Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu guru yang telah hadir pada webinar hari ini. Terima kasih atas antusiasnya dan segala pertanyaan yang telah diajukan. Mohon maaf sehubungan dengan waktu. Sesi sharing hari ini telah berakhir. Terima kasih Ibu atas sharing ilmunya. Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.